Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Denny. Pada pagi hari ini kita akan belajar prakarya ya. Di pertemuan pagi hari ini kita masih membahas bab budidaya tanaman obat. Nah, untuk subbab pada pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu tahapan budidaya tanaman obat. Seperti biasa anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang tahapan budidaya tanaman obat ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya yaitu tentang pembibitan. Nah, pada budidaya tanaman obat, pembibitan itu sangat penting ya. Karena ini akan mengawali nih jenis tanaman baru yang akan kita dapat. Nah, pada pembibitan tanaman obat ada dua cara ya. Yang pertama ada yang dikenal dengan vegetatif. Yang kedua ada yang dikenal dengan generatif. Nah, kita akan bahas nih apa yang dimaksud dengan vegetatif dan apa yang dimaksud dengan generatif. Kita masuk yang pertama, ada yang dikenal dengan generatif. Apa itu generatif? Nah, adalah perbanyakan tanaman dengan proses penyerbukan dan pembuahan dan menghasilkan biji untuk menjadi tanaman baru. Contohnya ada kayu manis, belimbing wulu, dan cengkeh. Oke, next yang kedua ada yang dinamakan dengan vegetatif. Apa yang dimaksud dengan vegetatif? Nah, vegetatif adalah proses perbanyakan tanaman. Nah, kalau yang vegetatif ini tanpa melalui penyerbukan, tetapi menggunakan bagian-bagian dari tanaman untuk menghasilkan tanaman baru. Nah, untuk pagi hari ini yang kita akan lebih dalami itu yaitu tentang vegetatif ya. Nah, kita akan bahas nih lebih detail tentang vegetatif. Oke, kita next. Nah, kita akan bahas nih pada vegetatif. Nah, pada perkembangbiakan vegetatif ya, di mana perkembangan vegetatif itu tidak melalui penyerbukan ya. Ternyata ini terbagi menjadi dua jenis ya. Apa aja dua jenis tersebut? Nah, yang pertama, vegetatif yang pertama ada yang dikenal sebagai vegetatif alami. Apa itu vegetatif alami? Nah, vegetatif alami adalah perbanyakan tanaman yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Misalnya nih ada tunas, geragi, umbi batang, dan umbi lapis. Nah, yang kedua jenis vegetatifnya yaitu vegetatif buatan. Apa itu vegetatif buatan? Vegetatif buatan adalah perbanyakan tanaman yang terjadi karena ada campur tangan manusia. Apa aja jenisnya? Yaitu ada stek, cangkok, dan okulasi. Nah, kita akan bahas nih apa itu vegetatif alami dan apa itu yang dimaksud dengan vegetatif buatan. Kita masuk slide berikutnya. Kita akan bahas yaitu vegetatif alami. Vegetatif alami terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama yaitu tadi kita sebutkan dengan tunas. Apa itu tunas? Adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh jika ditanam menjadi tanaman baru. Contohnya apa aja?
ada pisang, bambu, tebu, dan lain-lain. Nah, pada ini tampilkan mana sih yang dimaksud dengan tunas. Nah, ini pada ditampilkan sebuah tanaman pisang ya. Nah, tunas ini nih, yang ini nih ya, tanda kuning. Jenis yang baru tumbuh ya, itu dinamakan sebagai tunas. Yang kedua, vegetatif alami yang kedua yaitu umbi. Nah, apa itu umbi? Umbi adalah tanaman yang berkembang biak dengan cara ditanam umbinya nih, yang keluar akar dan menjadi tanaman baru. Contohnya ada umbi akar dan umbi lapis. Nah, seperti apa sih bentuk umbi itu? Nah, ini umbi ya. Ini pada ditampilkan ada umbi akar dan umbi lapis. Jadi perkembangbiakannya kita menggunakan umbi itu ya. Nah, misalkan ada keluar akarnya, keluar daunnya sedikit, nah kita tanam. Itu akan menjadi tanaman baru ya. Yang selanjutnya, vegetatif alami yang selanjutnya adalah yaitu rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar dalam akar. Disebut juga akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contohnya ada jahe, kunyit, dan temulawak. Nah, ini dia nih bentuk. Ternyata akarnya jahe itu merupakan batang yang menjalar ya, yang menjadi akar atau yang disebut dengan akar. Inilah yang dimaksud dengan vegetatif alami, rizoma. Oke, kita masuk slide berikutnya, yaitu vegetatif buatan. Nah, pada vegetatif buatan ini nanti akan terbagi menjadi beberapa jenis ya. Nah, beberapa jenis itu kita akan bahas nih satu persatu ya. Yang pertama apa aja nih? Vegetatif buatan yang pertama yaitu dikenal dengan stek. Apa yang dimaksud dengan stek? Kita masuk tahap pengertiannya. Stek dilakukan dengan cara menanam potongan bagian tumbuhan. Bagian yang dapat dipotong misalnya ada batang dan daun ya. Batang dipotong sepanjang 10-30 cm dan ditanam pada polybag yang telah berisi media tanam. Contohnya ada sirih, brotowali, dan lada. Pada ini tampilkan. Nah, ini stek ini ya. Kalian potong batangnya kurang lebih 10-30 cm, terus kalian tanam ya pada polybag atau media tanam lainnya. Nah, ini yang kedua ada brotowali. Caranya juga sama ya. Kalian potong panjangnya 10-30 cm, kalian tanam. Yang selanjutnya ini sama, ini juga stek juga ya, tapi pada tanaman lada nih. Ya, kalian juga potong juga. Nah, kalian tanam pada polybag. Oke, next kita masuk pada vegetatif yang kedua ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang stek, nah yang kedua kita juga akan bahas nih vegetatif buatan. Apa yang kedua nih vegetatif buatannya? Yaitu dikenal dengan nama cangkok ya. Mungkin cangkok ini udah sedikit familiar kalian dengar atau kalian juga bahkan pernah melihat atau menjumpai ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cangkok? Mencangkok merupakan salah satu teknik perbanyakan vegetatif ya, dengan cara pelukaan atau pengeratan cabang pohon induk dan dibungkus media tanam untuk merangsang terbentuknya akar. Contohnya ada mahkota dewa, melati, dan kenanga. Nah, ini pada ini tampilkan nih urutan mencangkok ya. Nah, ini ada gambarnya. Di situ ada pertama ada siapkan nih dulu tanaman yang akan kita cangkok. Terus kita pilih bagian batang ya yang akan kita cangkok atau ranting. Nah, kita kupas sampai kulitnya terkupas habis seperti yang di gambar yang ketiga. Setelah itu kalian kasih media tanamnya. Ya, tentunya ada tanah, pupuk, dan lain-lain ya yang dibutuhkan. Setelah keluar akarnya baru kalian bisa tanam. Nah, ini pada ini tampilkan bentuk cangkokan ya. Nah, ini ada cangkok mahkota dewa nih. Nah, kalian bungkus di sini menggunakan media serabut kelapa ya. Biasanya kalau menggunakan serabut kelapa lebih baik karena bahannya lebih kuat nih serabut kelapa. Jadi
gampang rusak gitu. Oke, kita masuk tahapan yang ketiga. Ya, tahapan yang ketiga pada vegetatif buatan. Yang pertama kita udah belajar tentang okulasi, ya. Ada yang kedua yaitu cangkok. Nah, yang ketiga ini atau tahapan yang ketiga ini yang akan kita bahas adalah apa? Yaitu okulasi. Apa itu okulasi? Kita masuk pada pengertiannya. Okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Teknik ini biasanya digunakan untuk perbanyakan tanaman obat tahunan seperti kayu manis, pala, dan belimbing wuluh. Nah, pada ini tampilkan tahapan okulasi ya. Pertama ada mata tunasnya. Nah, ini tentu dua jenis tanaman yang berbeda ya. Terus ada batang pokok yang akan kita gunakan untuk menempel ya. Kita kupas, kita tempelkan dengan mata tunas yang lain. Setelah itu kita gabung. Ini mungkin hampir sama ya kayak mencangkok, cuman kalau okulasi itu ada dua tanaman, kalau mencangkok itu hanya satu tanaman ya. Nah, ini pada ditampilkan hasil okulasi. Nah, seperti ini nih hasil dari okulasi ya. Jadi ada jenis tanaman yang kita harapkan untuk berbuah, kita tempelkan pada tanaman yang lain. Lalu kita ikat, nah dia akan tumbuh seperti gambar yang pada ini tampilkan. Oke, itu aja untuk materinya, ya cukup singkat. Kita akan masuk pada tugas hari ini. Tugas hari ini ada 3 tahapan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, amatilah bahan-bahan yang ada di sekitar tempat tinggal yang termasuk dalam tanaman obat. Nah, kalian bisa lihat nih, di sekitar tempat tinggal kalian apa aja nih bahan-bahan yang termasuk dalam tanaman obat. Bisa juga kalian cari ya, bahan-bahan yang ada di dapur biasanya banyak. Ternyata di situ ada yang termasuk tanaman obat. Setelah kalian amati, tahapan yang kedua adalah kalian pilih 5 bahan yang termasuk dalam jenis tanaman obat. Nah, setelah bahan-bahan misalkan produknya yang ada di dapur ya, atau bahan-bahan yang ada di dapur, kalau udah amati, kalian ambil nih 5 bahan yang ternyata dia merupakan jenis tanaman obat. Nah, tahapan yang ketiga yaitu apa? Kalian jelaskan manfaat dari bahan-bahan tersebut yang termasuk tanaman obat. Jelaskan manfaatnya bagi kesehatan tubuh ya. Itu untuk tugas hari ini, bisa kalian kerjakan, kalian tulis di buku tulis ya. Terus setelah itu kalian foto. Nah, kalian upload nanti pada link yang pada ini siapkan di grup Mapel masing-masing. Oke, itu aja untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Pada ini pesan, selalu jaga kesehatan ya. Kurangi aktivitas di luar jika tidak terlalu penting, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Jangan lupa selalu berdoa ya, agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan hari ini, yang pertama pada ini ucapkan banyak terima kasih yang sudah mau belajar ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Yang kedua yaitu tetap ya semangat belajar ya. Jangan kendor semangatnya. Ingat, belajar tidak ada ruginya, karena dengan belajar kita akan menjadi lebih tahu ya. Yang ketiga, pada ini ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.